Ohayo minasan dimanapun kalian berada, baik itu di dunia nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi di channel Oni Project. Di video kali ini Oni Project akan membahas tentang 10 rahasia di balik pilar kabut Muichiro Tokito. Benarkah anaknya Kokushibo? Mari kita simak bersama. Sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih. Oke, langsung saja. Mari kita mulai. Oke, kita di list yang pertama. Yang pertama, perkenalkan Muichiro Tokito. Muichiro Tokito pertama kali muncul dalam manga Kimetsu no Yaiba chapter 44 dan anime episode 21. Dia merupakan anak laki-laki berusia 14 tahun yang lahir pada 8 Agustus. Muichiro memiliki tubuh setinggi 160 cm dan bobot sebesar 56 kg. Muichiro tampil dengan rambut panjang terurai yang berwarna hitam dan hijau mint di ujungnya. Warna mata Muichiro selaras dengan warna ujung rambutnya tersebut. Seragam pemburu iblis miliknya mirip seperti kimono dengan warna biru kehijauan. Pada serial anime Kimetsu no Yaiba, Muichiro Tokito memiliki kedudukan sebagai seorang pilar kabut. Lalu yang kedua, Muichiro Tokito sang ahli pedang. Muichiro Tokito merupakan pilar ke-8 yang diperkenalkan di dalam serial anime Kimetsu no Yaiba. Muichiro Tokito dikenal sebagai seorang pendekar pedang yang sangat kuat. Selain memanfaatkan teknik pernafasannya untuk memburu para iblis, Muichiro Tokito juga memiliki keahlian ilmu berpedang layaknya seorang samurai. Bahkan dia juga merupakan pemburu iblis yang paling terampil dalam menggunakan pedang. Hal tersebut terbukti karena telah ditunjukkan di anime Kimetsu no Yaiba season 3 episode 5. Muichiro Tokito telah berhasil menangkis ribuan jarum milik Upper Moon 5 Gyoko. Dengan bukti tersebut, Mimin meyakini bahwa Muichiro Tokito merupakan pendekar pedang yang paling handal dibandingkan pilar lain. Lalu kemudian yang ketiga, memiliki stamina dan ketahanan tubuh yang luar biasa. Saat Muichiro Tokito melawan Upper Moon 5 Gyoko di anime Kimetsu no Yaiba season 3 episode 5, Muichiro Tokito terlihat terkena banyak jarum yang beracun milik Upper Moon 5 Gyoko. Walaupun dia memiliki tubuh yang terbilang kecil dan bahkan paling kecil di antara pilar pemburu iblis lain, walaupun tubuhnya dipenuhi oleh jarum beracun milik Upper Moon 5 Gyoko, dia masih bisa bertarung melawan Gyoko dan bahkan dia juga bisa membunuh Gyoko. Pada saat di manga chapter 165 hingga chapter 176 saat Muichiro melawan Upper Moon 1 Kokushibo, terlihat bahwa tubuh Muichiro telah terluka parah dan bahkan tangan kirinya juga telah terputus. Namun bukannya lemas kelelahan, Muichiro Tokito malah lebih ganas dan pada akhirnya dia bersama Sanemi, Genya, dan Gyomei Himejima telah berhasil mengalahkan Upper Moon 1 Kokushibo. Lalu setelah itu, di keempat, Muichiro Tokito tewas. Walaupun dia memiliki stamina dan ketahanan tubuh yang sangat luar biasa, namun Muichiro Tokito merupakan seorang manusia biasa yang memiliki batasan untuk menerima luka-luka parah. Sejak awal, Muichiro Tokito sudah dibuat kehilangan tangan kiri oleh iblis Kokushibo. Walaupun dalam keadaan terluka, Muichiro Tokito tetap memberikan kontribusi banyak dalam pertarungan sekaligus kemenangan atas Upper Moon 1 Kokushibo. Muichiro Tokito berhasil membangkitkan kekuatan pedang Nichirin merahnya dan menghambat regenerasi Kokushibo. Sayangnya, Muichiro harus mati setelah terbelah oleh tebasan pedang iblis Kokushibo. Lalu selanjutnya di nomor 5, memiliki saudara kembar. Kematian kedua orang tua Muichiro Tokito sudah cukup meninggalkan bekas luka berat dalam diri Muichiro Tokito. Namun dia kembali mendapatkan luka dalam tersebut lagi. Dia kembali harus kehilangan orang tercinta lagi. Setelah kedua orang tuanya meninggal, Muichiro dan saudara kembarnya yaitu Yuichiro Tokito harus terkucilkan dari masyarakat. Yuichiro membawa Muichiro Tokito untuk tinggal di hutan. Tapi hal ini tak berlangsung lama. Suatu malam, iblis menyerang mereka. Yuichiro berusaha sebisa mungkin untuk melindungi Muichiro. Yuichiro harus kehilangan lengannya.
Melihat kakaknya menderita, Muichiro marah dan menggunakan seluruh alat yang ada untuk membunuh iblis tersebut. Muichiro berhasil membunuh sang iblis. Tapi dia harus kehilangan satu-satunya keluarga yang tersisa. Miris bukan? Kemudian di rahasia yang keenam, Muichiro Tokito dulu keluarga miskin. Sebelum bergabung dengan organisasi pemburu iblis, Muichiro Tokito hidup bersama kedua orang tua dan saudara kembarnya. Keluarga tersebut hanyalah keluarga penebang kayu yang hidup sangat sulit dan serba kekurangan. Ayah Muichiro meninggal saat pergi mencari obat untuk ibu Muichiro yang menderita sakit paru-paru. Karena tak memiliki modal untuk menyembuhkan penyakit tersebut, ibu Muichiro akhirnya mati. Kemudian rahasia yang ketujuh, perubahan kepribadian Muichiro Tokito. Muichiro Tokito diperkenalkan pada penggemar Kimetsu no Yaiba sebagai sosok tanpa ekspresi. Dia terlihat cukup apatis dan selalu berpikir berdasarkan logika tanpa melibatkan emosi. Namun sifat ini ditunjukkan setelah sebuah tragedi di masa lalu yang menimpa Muichiro Tokito. Dulunya, Muichiro Tokito adalah pribadi yang penyayang dan optimis layaknya Tanjiro Kamado. Sangat berbanding terbalik dengan sosok yang terlihat saat ini. Mungkin itulah sebabnya saat Tanjiro bertemu dengan Muichiro Tokito banyak sekali mengingat-ingat masa lalu dan seperti melihat sosoknya saat waktu dulu. Oke, selanjutnya di ke-8, masa mudanya adalah Hashira. Sebenarnya, sejak lama Amane Ubuyashiki telah membujuk Muichiro dan Yuichiro untuk bergabung dengan organisasi pemburu iblis. Namun, Yuichiro selalu menolaknya karena takut adiknya akan terbunuh ketika harus melawan iblis. Setelah Yuichiro tewas di tangan iblis, Muichiro memutuskan untuk membalas dendam dan menjadi pemburu iblis. Tekad yang kuat berhasil membawa Muichiro menjadi Hashira hanya dalam waktu 2 bulan saja. Mengikuti jejak Kyoume Himejima yang juga mendapatkan status pilar dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan dia juga disebut sebagai pilar yang paling muda di antara pilar yang lain. Berdasarkan fandom, dia itu berumur 14 tahun. Muda kan teman-teman? Makanya Mimin sebut Muichiro Tokito memiliki masa mudanya sebagai pilar pemburu iblis atau Hashira. Oke, selanjutnya di rahasia yang ke-9, kreator teknik pernafasan kabut. Muichiro Tokito adalah pengguna pernafasan kabut paling jago di generasinya. Bahkan pilar yang satu ini berhasil menciptakan tekniknya sendiri. Teknik yang diciptakan oleh Muichiro Tokito disebut teknik Shichi no Kata Oboro. Teknik tersebut merupakan bentuk ke-7 dari teknik pernafasan kabutnya. Muichiro Tokito juga telah menggunakan teknik pernafasan ke-7 tersebut untuk mengalahkan Gyoko. Oleh karena itu, makanya Mimin sebut sebagai kreator YouTube. Salah teman-teman. Bukan, maksudnya kreator teknik pernafasan kabut. Kemudian yang terakhir, rahasia yang ke-10, anak keturunan Kokushibo. Fakta yang begitu sangat mengejutkan. Muichiro Tokito dan Yuichiro Tokito merupakan keturunan Michikatsu Sugikuni atau biasa kita kenal sebagai Upper Moon 1 Kokushibo. Dia merupakan pendekar pedang yang dulu di era Sengoku telah menjadi pemburu iblis. Namun, karena Michikatsu selalu dibanding-bandingkan dan selalu merasa iri dengan kekuatan yang dimiliki oleh adiknya yang merupakan pengguna teknik pernafasan pertama matahari yang bernama Yorichi Sugikuni. Jadinya, karena rasa iri yang terlalu dalam, Michikatsu selalu berusaha keras dan selalu menghalalkan segala cara untuk bisa menyaingi dan bisa mengalahkan adiknya tersebut. Salah satunya adalah dengan menghalalkan cara untuk menjadi seorang iblis. Dia nekat menjadi seorang iblis untuk bisa mengalahkan adiknya yaitu Yorichi Sugikuni. Nah ini nih, pada manga Kimetsu no Yaiba chapter 165, Kokushibo menjelaskan bahwa Muichiro Tokito dan Yuichiro Tokito merupakan keturunan asli dari anaknya Kokushibo. Sebenarnya namanya termasuk dalam keluarga Sugikuni. Namun menurut Kokushibo, nama tersebut telah hilang. Wow, itulah sebabnya Muichiro Tokito bisa sangat kuat dan dia juga bisa menciptakan sendiri teknik pernafasannya.
Wajar karena dia merupakan keturunan dari Kokushibo, sang pemburu iblis sekaligus Upper Moon pertama. Oke, seperti itulah video pembahasan tentang 10 rahasia di balik pilar kabut Muichiro Tokito. Mohon maafkan Mimin apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini. Apabila ada pendapat dan unek-unek tentang pembahasan ini, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini ke sosial media kalian. Arigatou gozaimasu and see you di next video.